Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan waktu untuk saya untuk menyampaikan diseminasi aksi nyata modul 1.4. Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada Ibu dan Bapak Guru yang telah bersedia meluangkan waktu untuk mendengarkan diseminasi ini. Baik, perkenalan walaupun sudah kenal ya, tapi nama saya Andi Susmitasari. Saya adalah CGP angkatan 11 Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat. Pengajar praktik saya Ibu Desi Komalasari dan fasilitator saya adalah Ibu Eli Herlina. Untuk saat ini saya akan mendiseminasikan tentang budaya positif di sekolah dan di kelas. Oke, budaya positif. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang ditetapkan di sekolah. Budaya positif diyakini mampu menciptakan kolaborasi antar warga sekolah, juga orang tua murid, dan jika terlaksana dengan baik akan memunculkan serta mengembangkan nilai-nilai positif yang dimiliki murid dan akan menciptakan pribadi-pribadi yang berkualitas dan berkarakter baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Dan inilah yang ingin diterapkan di pendidikan kita ya, terutama di sekolah kita. Dan ini ada eksplorasi konsep budaya positif, yaitu ada perubahan paradigma belajar, ada disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, keyakinan keras, dan segitiga restitusi. Bila kita bisa menjalankan ini, insya Allah pendidikan kita, pembelajaran kita ini akan menarik dan akan menyenangkan bagi siswa ya. Walaupun begitu, tetap saja ada pekerjaan rumah. Pekerjaan rumah bagi kita sebagai guru adalah mewujudkan profil pelajar Pancasila. Dan kita harus ingat bahwa sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, pembelajaran yang berpihak kepada murid itu harus kita terapkan. Dan kita sebagai guru harus menjadi pemimpin pembelajar. Oke, kita mulai dari yang pertama, perubahan paradigma baru. Kita selama ini mungkin berpikir bahwa murid itu hanya merespon gurunya, jadi semuanya itu akan kepada guru, terserah guru. Tapi sekarang kita harus berubah ya, bahwa kita itu harus dari stimulus respon ini menjadi teori kontrol. Jadi pada stimulus respon, kebutuhan semua orang itu sama, semua orang melihat hal yang sama. Guru mencoba mengubah murid agar berpandangan sama dengan guru. Jadi guru di sini yang pegang kendali. Ya. Perilaku perilaku buruk siswa juga dilihat sebagai suatu kesalahan. Guru bisa mengontrol murid dan model berpikir menang kalah. Sedangkan untuk teori kontrol kebutuhan, semua orang itu tidak sama. Semua orang itu berbeda. Semua orang memiliki gambaran berbeda. Guru berusaha memahami pandangan murid. Nah, jadi di sini murid yang memegang kendali. Guru itu hanya menghamba. Guru itu hanya memenuhi kebutuhan siswa. Perilaku buruk murid memiliki tujuan. Guru tidak bisa mengontrol murid dan model berpikir menang-menang. Jadi kita tidak boleh ke anak itu kamu salah, guru benar. Sekarang tidak. Kita harus berpikir, dicari setiap ada aksi itu pasti ada penyebab. Nah, itu yang harus kita cari dan kita merubah paradigma ini gitu. Kita menuju ke disiplin positif ya. Makna disiplin itu cenderung diartikan sesuatu yang dilakukan oleh seseorang pada orang lain untuk mendapat kepatuhan. Dan ini kecenderungan ini harus diubah ya. Sebagai pendidik kita harus menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri yang berasal dari dalam diri anak sendiri.
atau motivasi intrinsik, sehingga mereka dapat berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan, ataupun menghindar dari rasa tidak nyaman. Menghindar dari rasa tidak nyaman atau mempunyai suatu tujuan tertentu itu adalah motivasi ekstrinsik. Karena kita harus melihat di sini kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia ya. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan cinta dan kasih sayang. Murid itu ingin diterima dan dihargai oleh orang sekitarnya. Yang ketiga, kebutuhan penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Yang keempat, kebutuhan kebebasan, yaitu kebutuhan atas pilihan. Dan yang kelima adalah kebutuhan kesenangan, yaitu kebutuhan untuk merasa senang. Ketika seorang siswa melakukan pelanggaran, nah ini kemungkinan besar satu atau beberapa dari kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi. Mungkin dia merasa tertekan, mungkin dia ingin bebas, mungkin dia ingin memilih, mungkin dia ingin dipuji. Pasti ada hal yang belum dia miliki sehingga dia mencari, dan akhirnya terjadilah yang namanya pelanggaran peraturan. Selanjutnya, ini ada motivasi perilaku manusia. Seperti tadi saya bilang, ini menurut Diana Gosen itu ada tiga motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Jadi dia akan selalu bertanya dulu nih, wah kalau saya melakukan ini, apakah saya akan dihukum? Gitu. Kalau saya melakukan ini, apa yang akan terjadi? Dia bertanya begitu. Kalau saya melakukan ini, apakah nanti teman saya akan marah? Nah begitu. Jadi dia akan melakukan sesuatu berdasarkan pemikiran tersebut. Dia tidak ingin merasa tidak nyaman atau dia tidak ingin mendapat hukuman. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini yang tadi saya bilang, ingin dipuji. Ketika dia melakukan sesuatu, dia ingin mendapat pujian. Ya kamu hebat, ya kamu hebat, kamu keren sekali lah itu. Lalu yang ketiga, mereka ingin menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Jadi ketika dia melakukan sesuatu, dia bilang, oh iya, inilah yang benar, sesuai dengan keyakinan diri saya, sesuai dengan nilai-nilai yang saya anut dan saya percayai. Saya tidak peduli apa kata orang, dan saya juga tidak ingin mendapat pujian. Inilah yang terakhir ini yang berusaha dikembangkan di sekolah untuk mendapatkan karakter baik, memunculkan karakter baik dari diri siswa. Oke. Motivasi ini adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan atau tujuan tertentu. Ya. Jadi sini motivasi ada dua yang tadi saya bilang, motivasi eksternal dan motivasi internal. Ketika dimotivasi eksternal, murid melakukan kedisiplinan karena takut, menghindar dari hukuman atau mengharap bentuk penghargaan. Sedangkan motivasi internal, murid melakukan disiplin karena sadar akan nilai-nilai kebajikan dalam dirinya, atau menghargai nilai kebajikan diri sendiri. Jadi tadi dua awal itu adalah motivasi eksternal, sedangkan yang terakhir itu adalah motivasi internal. Oke, selanjutnya yaitu restitusi, konsep disiplin dengan pendekatan restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah sebuah cara untuk menanamkan disiplin pada murid. Ya.
Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini masih dari Diane Gosen itu tadi ya. Itu adalah restitusi. Ada beberapa ciri restitusi ya. Di sini ada menguatkan dan fokus pada solusi. Jadi kita fokus pada solusinya, bukan pada penyebabnya. Fokus pada karakter, bukan pada tindakan. Bukan menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Seperti tadi ada 5 kebutuhan dasar yang kita harus cari, kita harus memenuhi kebutuhan dasar siswa ini. Dan lalu ini restitusi ini berupa tawaran, bukan paksaan. Restitusi juga berfungsi untuk memperbaiki hubungan dan untuk menuntun melihat ke dalam diri. Jadi semuanya dikembalikan kepada siswa. Siswa yang harus bertanya pada dirinya sendiri, kenapa dia melakukan kesalahan dan bagaimana cara memperbaiki kesalahan tersebut. Ini ada contoh ini ya. Kita harus bisa membedakan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini contohnya di sini muridnya datang terlambat ke sekolah. Jika itu berupa hukuman, murid disuruh berdiri di depan kelas, guru marah-marah, murid disuruh menulis saya tidak akan terlambat lagi sebanyak 100 kali atau 1 folio besar. Nah itu hukuman. Kalau konsekuensi, guru memberikan konsekuensi berada di dalam kelas selama jam istirahat berlangsung. Guru tegas dan murid menghormati peraturan. Di sini kalau konsekuensi, murid tahu, oh iya, saya terlambat. Lalu apa konsekuensinya? Oh berarti konsekuensinya adalah pengurangan waktu istirahat. Jadi di sini konsekuensi itu kalau hukuman itu berupa kadang-kadang tidak sesuai dengan kesalahannya. Pokoknya hukum aja. Dan seringnya berupa fisik. Tapi kalau konsekuensi tidak, lebih ke hukuman yang lebih mendidik, ya, tindakan yang mendidik. Sedangkan di sini restitusi, ini guru menanyai keyakinan kelas yang telah disepakati dan guru membantu menyelesaikan masalah. Murid terbuka dan menghormati dirinya dan orang lain. Ketika di restitusi, jadi guru tidak hanya asal marah tapi menanyakan dulu, kenapa kamu datang terlambat? Apa yang kamu rasakan kalau datang terlambat? Bagaimana? Lalu apa yang kamu lakukan sebagai konsekuensinya? Dan ini konsekuensi dari murid sendiri. Tapi murid juga tahu karena sudah ada kesepakatan kelas yang telah dibikin sebelumnya. Oke, terus selanjutnya di sini ada 5 posisi kontrol guru. Menurut Dr. William Glasser itu ada 5 posisi kontrol guru. Secara sadar tidak sadar kita akan melakukan satu atau lebih dari satu hal ini. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Guru menghukum, kamu salah, kamu harus dihukum. Nah, yang kedua itu guru akan menjadi seorang pembuat rasa bersalah. Kenapa kamu melakukan hal itu? Kamu tahu nggak nanti ibu gurunya dimarahin loh sama kepala sekolah. Nah itu contohnya. Kalau kamu melakukan itu, teman-teman kamu nanti tidak akan mendapatkan pelajaran loh. Jadi dia membuat si anak, si siswa yang bersalah ini, yang melakukan pelanggaran merasa bersalah. Lalu guru juga bisa sebagai teman. Sebagai teman, ya mengobrol layaknya teman. Oke, itu dengan bahasa teman ya. Lalu bisa juga guru itu sebagai pemantau. Dia hanya melihat dan dia hanya berkata, ayo, kamu salah ya. Kamu ingat bagaimana peraturan kita? Dia hanya memantau. Kamu melakukan kesalahan ini ya, kamu tidak sesuai dengan ini. Itu tuh guru sebagai pemantau. Dan yang terakhir itu sebagai manajer. Sebagai manajer, guru akan kembali ke tadi saya seperti institusi, menanyakan dulu apa sebabnya, lalu dicari solusinya bareng-bareng.
Itulah sebagai seorang manajer. Ini contohnya ya. Di sini saya memberikan contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Kasusnya murid tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kalau guru tersebut penghukum, dia akan bilang, patuhi peraturan sekolah, berdiri di barisan lain. Nah, itu dia adalah sebagai penghukum. Kalau dia pembuat rasa bersalah, dia akan bilang, berapa kali ibu bilang sama kamu, ibu kecewa sama kamu. Kalau sebagai teman, dia akan bilang, kamu jangan gitu dong, ayo gabung dengan yang lain, untung ada ibu. Sebagai teman. Sebagai pemantau, nah dia akan bilang, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya, nanti saya cek, kerjakan apa yang seharusnya kamu lakukan. Sedangkan bila guru tersebut seorang manajer, dia akan berkata, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Apa kira-kira pendapat kamu? Bagaimana cara memperbaiki kesalahan kamu? Inilah bedanya penerapan posisi kontrol guru. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah sesuatu yang diyakini bersama yang berasal dari penyatuan pikiran untuk menjadi nilai-nilai kebaikan untuk diturunkan di kelas. Oke. Jadi bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Keyakinan kelas ini lebih abstrak daripada peraturan. Nah, lalu jangan banyak-banyak, sedikit saja supaya lebih mudah diingat. Dan lalu harus kalau bisa ini berupaya ada pernyataan yang universal, jadi tidak spesifik. Lalu sesuaikan dengan kondisi kelas agar mudah diterapkan dan dibuat dalam bentuk positif. Dan semua warga itu ikut serta terlibat, mulai dari pembuatan sampai menjalankannya, pelaksanaannya. Ini contoh, ini ketika saya membuat proses pembuatan keyakinan kelas. Jadi yang pertama itu saya merumuskan peraturan kelas, siswa maju ke depan untuk menuliskan keyakinan dirinya masing-masing, nilai yang dia anut. Setelah itu setelah dia menulis banyak ini, lalu peraturan tersebut akan diubah menjadi keyakinan kelas. Setelah itu kita ini ya, penempelan keyakinan kelas. Jadi dari yang itu diambil yang sama-sama kita jadikan satu, nanti kan pasti akan mengerucut, dan itu jangan lupa dalam bentuk kalimat-kalimat positif. Kalimat positif akan membawa aura positif juga. Dan setelah itu penandatanganan keyakinan kelas. Nah, ini mah hanya sebagai simbolis saja ya, bahwa inilah keyakinan kelas. Nah, ini contohnya keyakinan kelas 4 di SDN kita, di kelas saya. Hadir tepat waktu, berpakaian rapi, duduk di kursi dengan rapi, berdoa, belajar. Ini yang biasa kita lakukan, dan anak-anak juga harus tahu, dan nanti akan ada konsekuensinya kalau keyakinan kelas ini dilanggar. Oke. Nah, ini ini saya lupa memberitahu bahwa menurut filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa anak itu seperti padi, ya. Kita itu guru sebagai seorang petani yang mau menanam padi, kita harus berusaha membuat padi tersebut tumbuh. Kita buangin yang jelek-jeleknya, dan kita akan, kalau kita baik, itu akan lihat itu akan tumbuh. Ya. Dan kita tuh harus mengikuti kodrat zaman dan kodrat alam, disesuaikan dengan situasi sekolah kita dan diikuti oleh perkembangan zaman. Sekarang ini lagi musimnya membuat TikTok gitu ya. Dan ini saya mencoba memasukkan keyakinan kelas dalam bentuk video TikTok. Saya harap video ini dapat membuat anak lebih ingat akan keyakinan kelasnya. Tetapi di dalam ini memang menggunakan kata-kata negatif.
sesuai dengan zamannya memang negatif, ya. Tapi ada positifnya juga sih. Diharap dengan mengikuti zaman ini anak lebih cepat masuk. Ini saya putar ya contohnya ya. Ya, ini contohnya ya. Tadi ada memang kurang jelas ya, kita terlalu bersemangat soalnya membuatnya dan karena tahu bulat dadakan jadi belum diedit dengan baik. Tapi kalau begini anak lebih senang ya tampaknya. Oke, lanjut ke tadi yang segitiga restitusi ya. Bagaimana pelaksanaan segitiga restitusi? Di sini kita ada validasi kebutuhan, menstabilkan identitas dan menanyakan keyakinan. Oke, di sini ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita jawab, ya. Untuk validasi validasi kebutuhan, kita bisa berpikir dengan kamu tentu punya alasan, jadi alasan di sini. Lalu apakah cara lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jadi kita memvalidasi kebutuhan anak. Dan lalu harus menstabilkan identitas dulu ya. Ketika kita menstabilkan identitas, kita akan bicara pada anak bahwa setiap orang itu pasti mempunyai kesalahan, membuat kesalahan. Dan kamu bukan satu-satunya yang melakukan tersebut. Lalu baru kita ke validasi kebutuhan. Kenapa kamu melakukan hal tersebut? Dan bagaimana cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan, dan diakhiri dengan menanyakan keyakinan. Nilai apa, bagaimana nilai keyakinan kelas kita, apa yang telah kita sepakati, gitu. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah itu cara kita melakukan segitiga restitusi. Nah, di sini yang ini lebih jelas saja penjelasan yang tadi saya bilang, contoh-contoh pertanyaan yang bisa kita gunakan di sini, ya. Jadi prinsipnya adalah prinsip kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran, berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Jangan mengkritik murid yang sedang mengalami identitas gagal. Ketika Anda melakukan sesuatu, dia tahu dia salah, itu dia akan tambah down. Jadi kita jangan sampai bilang kamu salah. Ini saya tahu saya salah gitu, dan tapi kita harus bikin ya kamu salah itu wajar. Jadi bagaimana cara kita akan memperbaikinya, begitu. Yang kedua validasinya tadi ya. Jadi kita lebih kemudian itu lebih, kamu bisa lebih buruk dari ini, itu kamu cepat sadar gitu ya. Jadi guru ini harus bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Dan guru juga harus mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid. Pertanyaannya bisa bentuk itu tadi, kamu bisa saja bertindak lebih gegabah, kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. Nah, ini salah satu contoh pertanyaannya. Sedangkan yang ketiga, ini menanyakan keyakinan. Di sini kontrolnya ya, menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Saat perilaku telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengalihkan keyakinannya dengan tindakannya yang salah. Nah, pertanyaannya bisa berbentuk
sebagai keluarga kelas, apa yang kita yakini, dari apa yang telah kita sepakati, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideologi kamu ingin menjadi orang seperti apa, begini. Ini ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam segitiga restitusi ya. Yang pertama, perilaku yang salah itu perlu dikaitkan dengan nilai atau keyakinan yang telah disepakati. Jadi yang salah ini kita harus yakinkan bahwa mereka tahu mereka itu salah, gitu. Mereka itu melanggar kesepakatan yang telah disepakati. Gitu. Nomor 2, kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. Yakinkan anak tersebut sudah saya salah dan dia mau memperbaikinya. Yang ketiga, pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. Setelah kita tahu akar masalahnya itu yang kita pecahkan supaya tidak terjadi lagi. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. Biarkan dia tahu dia salah, biarkan dia yang berpikir kira-kira apa, bagaimana cara memperbaikinya. Lalu nomor 5, perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan dimulai dilakukan usaha untuk memperbaiki masalah tersebut. Ini kita perhatikan ya. Ini contoh. Tahu kenapa ibu panggil pagi ini? Kita tahu kenapa ibu terlambat ke sekolah. Kenapa ibu lihat anak ini suka terlambat ya pagi ini? Terlambat ke sekolah. Kenapa ibu lihat anak ini suka terlambat ya ke sekolah? Memang mengasihkan ya, atau bangun kesian. Kenapa bangun kesian? Bangun pagi. Ya. Keyakinan kelas kita bagaimana sih? Oke, ini contoh pelaksanaan restitusi ketika dengan kasus anak ini datang telat dan dia terlihat tidak ogah-ogahan menjalankan pembelajaran matematika. Kita tahu kenapa ibu panggil pagi ini? Saya terlambat ke sekolah. Kenapa ibu lihat anak ini suka terlambat ya ke sekolah? Suka bangun kesiangan. Kenapa bangun kesiangan? Mandi sampai malam. Memang mengasihkan ya, tapi ingat kita harus tetap bangun pagi. Iya. Keyakinan kelas kita bagaimana sih? Kita harus datang tepat waktu. Bagaimana nih cara menyelesaikannya Ci? Untuk menyelesaikan masalah ini biar Cici bisa tetap datang tepat waktu. Jangan biasa sampai malam-malam ya. Oke, Cici janji ya. Oke, ada satu lagi ibu dengar dari guru matematika. Cici kayaknya suka ogah-ogahan ya kalau di pelajaran matematika. Susah? Susah ya. Tapi kita harus tetap belajar semangat. Jadi bagaimana nih Ci? Kalau pelajaran susah, cara menyelesaikannya bagaimana? Oke, jadi ya. Silakan sekarang ke kelas Ci. Makasih. Itu contohnya restitusi dengan 2 kasus berbeda. Dan ini tanggapan anak tersebut ya. Yang tadi barusan ibu lakukan restitusi itu namanya segitiga restitusi. Ibu mencari tahu dulu masalahnya, lalu dicari solusinya sama-sama dari siswa tersebut. Menurut Cici bagaimana sih? Enak Bu, bagi marah-marah di depan kelas. Oh gitu. Oke, makasih Ci. Karena restitusi ini bersifat personal, jadi murid lain tidak tahu apa masalahnya, sehingga dia juga yang siswa yang melakukan pelanggaran ini merasa lebih terbuka karena hanya dilakukan oleh 2 orang ini yang tahu masalahnya.
ungkit-ungkit kesalahannya. Jadi dengan personal begini, jadi keinginan perbaikan karakter itu bisa dengan mudah dicapai. Demikian presentasi dari saya. Saya akan buka forum diskusi bagaimana pendapat Bapak dan Ibu sekalian tentang disiplin positif yang telah saya sampaikan. Ada suara Anda katanya? Bebas. Semoga saya bisa jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Bu Anis atas waktu dan kesempatannya. Yang tadi Bu Anis jelaskan di slide, tadi kan ketika ada siswa yang melanggar aturan di upacara nggak pakai atribut gitu kan, ada beberapa penanganan yang diberikan oleh guru. Ada yang waktu hukuman sebagai teman dan lain-lain. Nah, kita tuh lebih baiknya itu untuk menegur anak tuh sebagai apa gitu, agar anaknya itu agar anaknya itu patuh gitu kepada aturan. Apakah sebagai penghukum atau sebagai apa? Terima kasih. Terima kasih Bu Tika, saya duduk ya. Oke, jadi ini di poin 5 posisi kontrol guru, kita tidak bisa bilang mana yang benar mana yang salah itu karena semua itu dikembalikan kepada karakter siswa juga. Kita ini tahu karakter siswa. Ada siswa yang kita sudah hukum tetap undagel, ya. Tapi ada pertama sekali juga langsung nangis. Nah, disitulah kita tuh kita 5 ini bisa yang bergantian gitu. Bukan berarti penghukum itu selalu salah dan jelek, tidak juga. Karena memang ada beberapa siswa yang memang sudah kebal gitu ya. Jadi kita bisa menggunakan penghukum tapi dengan hukumannya yang tentu saja yang lebih masuk akal ya, atau lebih mendidik begitu. Jadi menurut saya bisa ini disesuaikan saja dengan kondisi siswanya. Apakah kita harus sebagai posisi manajer atau harus sebagai teman, itu tidak apa-apa sekali-kali gitu. Kalau kita selalu membedakan level itu kan berarti juga tidak baik ya. Siswa kan tidak akan terbuka kepada kita sehingga kalau ada masalah tidak akan ada pemecahannya karena dia jadinya takut dengan kita. Begitu menurut saya ketika. Apakah ada yang lain, tanggapan lain? Jangan ya. Menurut ada tanggapan? Bila tidak ada? Oke. Oh, ya udah mau Satu lagi Bu Anis. Ya. Maklum ya Bu Anis ya. Saya kan baru dengar nih Bu Anis. Kan biasanya kan sering dengarnya itu adalah peraturan kelas gitu kan. Nah, kenapa tadi tuh di yang Bu Anis presentasikan tuh keyakinan kelas gitu. Jadi apa bedanya keyakinan dengan peraturan? Gitu. Terima kasih. Menurut saya keyakinan itu lebih bersifat positif, begitu ya. Kata-kata yang kita ambil itu positif dan berasal dari anak. Anak maunya apa bagaimana. Sedangkan kalau peraturan itu lebih mengikat. Peraturan sekolah contohnya itu tidak bisa diganggu gugat. Nah, maksudnya dari sini kalau kita sudah punya peraturan sekolah dan kita membuat keyakinan kelas di mana
kelas ini tidak akan berseberangan dengan peraturan sekolah. Dan dengan kata-kata yang positif diharapkan anak-anak lebih yang lebih bersifat positif, karena semua kata-kata juga positif, begitu. Oke. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Demikian diseminasi telah saya jalankan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Septian Bahtiar dari SD Sutawinangun dan saya guru kelas 5. Dengan pemaparan Ibu Anis dengan materi diseminasi, saya sangat memahami dan menguasai, dan juga pemaparannya sangat jelas. Dengan ini saya juga ingin mencoba untuk mempraktekkan diseminasi tersebut ke anak-anak kelas 5 saya. Terima kasih. Buang sama sembarangan, jangan ya dek ya. Bercanda berlebihan sambil memanggil nama orang tua, jangan ya dek ya. Terlambat ke sekolah, jangan ya dek ya. Sering berkata kasar dan menyakiti teman, jangan ya dek ya. Apa kabar Agi? Baik, coba lihat mana mukanya. Iya, pintar. Ya, tadi pelajaran apa? Olahraga. Tapi tadi ibu dengar ketika pelajaran olahraga, Agi tadi berantem ya? Sama siapa? Sama Mas Indra. Tuh, sama siapa Mahesa? Sama Indra. Nah, tadi Agi menyebutkan siapa itu? Indra itu berarti siapa? Bapaknya. Mamanya belum. Mamanya, oke. Nah, kenapa Agi berantem? Ngece-ngece orang tua. Ngece-ngece orang tua. Menurut Agi itu baik enggak? Enggak baik. Nah, tapi kenapa Agi lakukan itu? Enggak tahu. Nah, tanya lagi. Oke Agi, jadi kalau misalkan ya permasalahannya dibalikin ke Agi mau nggak kira-kira diejek orang tuanya? Enggak. Kenapa nggak mau? Nggak tahu. Nggak tahu. Kenapa Agi nggak mau? Kan misalkan nih, Mahesa ngejek orang tuanya Agi, perasaan Agi bagaimana? Marah. Marah ya, pasti marah kan? Nah, yang dirasakan Mahesa saat ini tuh seperti itu. Makanya berarti Agi tidak boleh mengejek orang tua. Artinya Agi itu sudah melanggar aturan apa? Melanggar aturan kelas apa? Kan ada keyakinan kelas, kita punya keyakinan kelas. Nah, Agi itu sudah melanggar keyakinan kelas kita yang apa berarti? Berbuat salah, tidak boleh membuli temannya. Oke, ya berarti kalau misalkan Agi sudah mengakui Agi salah, kayak gitu, Agi harus bagaimana? Meminta maaf kepada siapa? Mahesa. Dan mulai kapan nih Agi akan berubah jadi anak yang lebih baik, ya tidak suka membuli. Mulai hari Rabu. Sekarang hari Rabu ya, kebetulan ya. Jadi mulai hari ini ya, mulai saat ini Agi akan berbuat baik. Coba ya Ibu mau panggil Mahesanya dulu ya.